Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang udah hadir tepat waktu. Jadi kemarin kita sempat libur ya minggu kemarin karena tanggal merah ya. Seharusnya minggu ini minggu terakhir, tapi karena kemarin libur satu kali pertemuan, maka minggu ini untuk yang PBO ini masuk pertemuan 6, harusnya kan 7. Nah, nanti untuk pertemuan 7-nya kita selenggarakan di minggu tenang ya, di minggu depan. Karena UTS-nya itu kan ini minggu ke-7 ya harusnya. Minggu depan itu minggu tenang. Nah, UTS-nya itu minggu selanjutnya, berarti 2 minggu lagi. Nah, untuk materi yang ke-6 ini ya, kita akan ngebahas mengenai polymorphism. Ya. Jadi intinya di dalam PBO itu ada unsur-unsur yang istilahnya itu wajib benar-benar kalian pahami ya. Apa aja itu? Yang paling pertama itu ya, yang sudah kita pelajari, ini mah nggak bisa tawar-tawar, kalian memang harus paham mengenai kelas, objek ya, kemudian metode, atribut, itu paling basic sekali di PBO. Ya, pertama kelas ya, kalian sudah mengenal ya mengenai kelas, cara menggunakan dan sebagainya. Kemudian setelah kelasnya jadi, kemudian kelasnya itu kalian isi ya, isi dengan atribut ya, misalkan integer A, integer B, kayak gitu ya, itu atribut gitu, atau misalkan string nama dan lain sebagainya. Nah, itu untuk atribut. Kemudian selain atribut, di dalam kelas juga bisa diisi dengan metode ya. Jadi metode ini merupakan, kalau di C++ itu kayak fungsi ya. Jadi metode ini nanti bisa kita panggil ya sesuai dengan nanti program yang akan dibuat ya. Jadi seperti itu ya. Setelah jadi kelas, kemudian jadi atribut dan jadi metodenya ya. Nah, selanjutnya untuk bisa menggunakan atribut dan metode itu, kita harus membuat dulu sebuah objek ya, objek baru, atau biasanya kita sebut instansiasi objek baru gitu ya. Jadi nanti di void main-nya kita bikin objek baru ya, misalkan kita bikin kelas mobil, kan mobil ini masih istilahnya masih kelas ya, masih general ya. Nah, makanya kita buat objek dari kelas misalnya mobil, biar mobil itu jelas mobil yang mana, punya siapa, yang warnanya apa, nanti bisa kita panggil atribut dan metodenya ya. Makanya kita panggil atau kita buat objeknya ya, seperti itu. Ya, itu paling basicnya. Kemudian setelah di pertemuan pertama itu belajar kelas, objek dan metode dan atribut, selanjutnya kita bahas mengenai operator, tipe data dan lain sebagainya di Java. Itu mudah ya, karena itu udah kalian kuasai juga ya di materi-materi sebelumnya, kayak perulangan, array, dan percabangan gitu ya. Kemudian, nah yang paling pokok ya, atau yang paling penting ya, basic tadi ya, basic pemahaman mengenai kelas, terus objek, metode dan atribut. Selanjutnya, setelah kalian paham mengenai kelas, kalian juga harus belajar yang namanya access modifier ya. Access modifier itu apa ya? Jadi access modifier itu adalah hak akses suatu variabel atau metode ya. Intinya kita bisa ngebatasi akses dari sebuah variabel, metode,
Jadi nanti misalkan kalian mau pakai private, public atau protected nanti tergantung kebutuhan ya. Oke, itu ya. Kemudian yang selanjutnya inheritance atau penurunan. Sebelumnya kita udah ini belum ya? Pas waktu belajar tentang kelas inheritance ini udah disampaikan belum ya? Apa kita baru sampai kelas aja? Kayak subkelas atau apa? Kelas anak itu udah belum ya? Kayaknya belum ya untuk inheritance-nya. Belum, Pak. Belum. Oke, berarti iya ya. Kita ini ke inheritance dulu sebelum ke polymorphism ya. Oke, karena ini nih. Jadi salah satu yang pokok di PBO itu yaitu inheritance. Nanti baru polymorphism. Saya salah ini salah apa? Salah lihat. Saya kira ini pertemuan ketujuh ini 6 ya, saya lupa. Oke. Jadi materinya untuk kali ini yaitu kita akan ngebahas mengenai inheritance atau bahasa Indonesianya itu pewarisan ya, turunan. Bentar, saya buka dulu inheritance. Oke, kita pada kesempatan ini akan ngebahas inheritance ya. Baru nanti setelah inheritance baru kita masuk ke polymorphism ya. Oke. Nah, jadi apa itu inheritance? Ya, inheritance itu merupakan pewarisan. Pewarisan suatu bisa variabel, bisa metode ya. Jadi inheritance itu intinya apa-apa yang ada di kelas induk itu bisa digunakan di kelas anak. Apa itu kelas induk, apa itu kelas anak? Akan kita bahas itu ya. Nah, ini beberapa topik yang akan kita bahas ya. Pertama, pengertian inheritance, kemudian cara mendeklarasikan, kemudian single inheritance, nanti anaknya itu satu ya, kalau single multi inheritance ya, berarti banyak ya kalau multi. Kemudian akses kontrol, ini sebenarnya pengimplementasian dari materi yang kemarin, yang enkapsulasi ya. Kemudian ada konstruktor yang tidak diwariskan, dan terakhir ada keyword super ya, penggunaan keyword super. Oke, pertama dari pengertian dari inheritance ya. Jadi inheritance itu kalau dalam bahasa Indonesia itu pewarisan ya. Jadi inheritance itu merupakan salah satu dari tiga konsep dasar AOP ya. Jadi itu ya. Yang pertama konsep dasarnya itu tadi kelas, yang kedua ini salah satunya ini inheritance ya. Baru nanti yang ketiga ini polymorphism ya. Oke, jadi itu inheritance itu salah satu pembahasan penting atau pembahasan inti dari konsep PBO ya. Jadi konsep inheritance ini mengadopsi dunia real di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunannya. Contoh nih, kalian ya, kita asumsikan ke manusia misalkan. Orang tua dan anak misalkan ya. Ada misalkan anaknya itu rambutnya itu pirang. Kok bisa pirang? Misalkan oh itu turunan dari ibunya. Berarti ibunya ini misalkan ibunya rambutnya pirang, mewariskan atribut rambut pirang ke anaknya. Ya, seperti itu. Jadi intinya inheritance itu dia menurunkan sifat-sifat yang ada di induknya, ya di apa di parentnya. Atau misalkan contoh lain, eh, ada misalkan kelas namanya kelas elektronik, ya. Nah kelas elektronik ini atau misalkan kelas handphone.
Nah, misalkan anggap aja kelas handphone itu sebagai kelas parent atau kelas induk. Kemudian di bawahnya itu, di bawah handphone itu mungkin ada turunan-turunannya, misalkan eh, kelas apa? Anggap aja smartphone, jangan handphone smartphone gitu. Di bawahnya misalkan ada kelas apa handphone atau kelas misalkan walkie talkie di bawahnya. Nah, si walkie talkie ini mewarisi misalkan kan handphone mempunyai sifat dia bisa berkomunikasi. Nah, bisa berkomunikasinya ini misalkan bisa diwariskan ke walkie talkie atau ke misalnya handphone jadul. Intinya dari sifat induk ini itu bisa diwariskan ke yang di bawahnya, ke child-nya gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu apa istilahnya sepintas ya mengenai inheritance ya. Jadi ya pengertian dasar dari inheritance yaitu suatu kelas yang mempunyai kelas turunan ya. Nah, kelas kelas induknya itu biasanya disebut parent class. Kemudian kelas turunannya itu seringnya itu disebut subclass atau child class ya. Seperti itu. Jadi kita langsung aja ya ke contoh misalkan ya. Misalkan di sini saya hapus dulu. Nah, saya hapus. Oke, ini hapus. Nah, misalkan di sini saya punya kelas latihan ya, dan di sini ada void main, atau saya hapus dulu aja void mainnya. Punya gini, saya di sini punya kelas latihan. Okay? Nah, kelas latihan ini akan saya jadikan sebagai kelas induk. Okay? Kemudian selanjutnya di kelas latihan saya akan membuat variabel. Misalkan nama variabelnya integer A ya dan integer B. Oke. Kemudian saya akan membuat metode, misalkan nama metodenya void cetak aja, yang sederhana aja ya gini. Nah, isi dari void cetak misalkan sistem out print, sistem print out, sistem out print. Kita misalkan ini nyetak ini aja ya, hello world gitu ya, isi dari metode cetak. Oke. Nah, sederhananya gini dulu aja ya. Saya punya kelas latihan, punya atribut A dan B, dan yang terakhir saya punya metode cetak. Gitu ya. Sama bikin satu lagi deh, konstruktor gitu ya. Konstruktor dari latihan ya. Void latihan ya. Isi dari konstruktornya kita anggap aja mengisi si variabel A ini ya, berarti this ya, this A ya sama dengan misalkan kita isi A5, kemudian yang B this B sama dengan 7 gitu. Oke, nah, oke. Jadi kita sudah punya dua variabel, satu konstruktor dan satu metode ya. Metode cetak ini konstruktornya mengisi A dan B ya. Jadi nanti ketika dipanggil dibuat sebuah objek dari kelas latihan ini A dan B itu akan terisi otomatis, angka 5 untuk A, angka 7 untuk B gitu ya. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat kelas induk, kelas parent. Nah, selanjutnya saya akan membuat file baru ya, namanya latihan1 ya. Nah, di sini nih saya udah ada latihan.java ya sebagai kelas parentnya. Kemudian saya akan membuat kelas kelas anak ya. Nah, untuk mengimplementasikan
kelas parent, di kelas anak, jadi cara penamaannya, misalkan ini nama kelasnya itu latihan 1 ya, kelas anaknya. Nah, untuk menginduk ke salah satu kelas, maka pakai keyword namanya extend ya. Pakai keyword namanya extend, kemudian sebutin extend dari kelas yang mana, kelas induk mana. Contoh di sini saya buat kelas anak namanya latihan 1, dia extend dari latihan kelas latihan ya. Jadi intinya kelas latihan 1 ini merupakan kelas anak dari kelas induk yang bernama latihan. Gitu ya. Oke. Nih, di kelas anak ini saya tidak buat Tidak buat variabel, tidak buat metode, tidak buat apa-apa. Di sini cuman ada misalkan ini point main aja atau istilahnya home-nya aja ya, untuk memanggilnya void main-nya aja. Nah, gini ya. Nah, meskipun saya tidak punya variabel, tidak punya metode, tidak punya apa-apa, tapi saya bisa menggunakan semua yang ada di kelas induk ini. Semua yang ada di kelas induk ini bisa kita panggil, meskipun di kelas latihan 1 ini nggak ada ya. Oke. Oke. Nah, jadi lihat nih, contoh. Ini saya akan menginstansi sebuah objek baru dengan kelas latihan 1 ya. Misalkan latihan 1 ya. Kita panggil menggunakan perintah X gitu ya. Latihan 1X sama dengan new latihan 1 ya. Oke. Ini saya udah ya bikin objek baru dari kelas latihan 1 ya. Kemudian kita panggil ya. Nih di latihan 1 kan saya nggak buat variabel A dan variabel B nih. Kita panggil ya variabel A. Sistem ya out print ya. Kita panggil x titik A ya. Ini kita panggil variabel A ya. Oke, di sini kita sudah memanggil variabel A nih. Oke, kita running bentar. Kita cek dulu nih ya. Di sini sudah ada variabel A, kemudian ini variabel B, kemudian ini konstruktor ya, konstruktor dari kelas latihan ya. Kemudian ini isinya ya, dari konstruktor latihan. Kemudian ini metode cetak. Oke. Nah, sekarang kita jalankan. Tar 0. Ini berarti belum kepanggil nih si A-nya. Ya, tapi intinya A-nya udah ke ini ya, udah ke ini, ke panggil ya. Tinggal ini belum terisi aja. Ntar ini ada garis kuning latihan. Nah, ini latihan udah benar ya. Nama kelasnya kan latihan. Oke. Kita coba panggil ini dulu aja, yang metode cetak. Misalkan x titik cetak. Ini. Oke, kita running. Tuh. Berhasil ya ini kecetak hello world ya. Meskipun di sini ya. Di sini kita tidak punya metode cetak ya di latihan 1, tapi kita bisa menggunakan metode cetak yang ada di latihan, karena latihan 1 ini merupakan anak dari kelas latihan, seperti itu ya. Oke. Mudah ya, jadi intinya ya kelas anak itu merupakan kelas turunan ya, kelas turunan dari kelas induk. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan.
Oke, ini nggak usah pakai void. Gini. Oke. Gimana? Ada yang ini mau ditanyakan atau udah paham semuanya? Paham, Pak? Oke, kalau udah paham ya, kita coba lanjutkan ya. Yang tadi ini nggak kedetek soalnya pakai void, harusnya konstruktor tuh jangan ya, jangan pakai void. Jadi langsung aja panggil nama kelasnya ya, menjadi seperti apa konstruktor nih. Kita coba panggil yang A tadi ya, system out dot print. Nah, kita X titik A. Nah, maka ini akan tercetak angka 5 ya harusnya. Ya. Tuh ya 5 nih. Ya, dia udah kepanggil ya. Jadi intinya kita bisa manggil apa yang ada di kelas induk ya dari kelas anak. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini beberapa pengertian dasarnya ya. Jadi pengertian dasar inheritance itu ya intinya dia itu fungsinya inheritance itu kita bisa menggunakan apa-apa yang ada di kelas induk ya selama identifiernya itu atau si public, private, protected-nya itu bersifat tidak private gitu. Kalau private kan dia hanya bisa di kelas itu sendiri. Nah, seperti itu. Oke, nah ini cara deklarasinya ya. Intinya, ketika kalian menemukan ada extends, ya berarti itu menandakan bahwa kelas tersebut itu merupakan kelas anak atau subkelas. Nah, extend dari mana? Nah, contoh kayak tadi ya, di sini ada kelas latihan 1 ya sebagai kelas anak, extends ya dari kelas induk, kelas latihan ya. Jadi yang jadi kelas induknya ini latihan. Latihan 1 ini sebagai kelas anak. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nanti di filenya itu ada 2 ya. Yang pertama ini nih kelas latihan.java sebagai kelas induk. Kemudian yang kedua latihan 1.java sebagai kelas anak. Ya. Jadi intinya itu ya. Ketika ada kata kunci inheritance ya. Inheritance berarti itu kelas anak ya, kelas anak dari tergantung extend dari kelas mana gitu ya. Nah, kemudian ini contohnya ya, misalkan public kelas B extend A, berarti kelas B ini merupakan kelas anak. Nah, kelas anak dari mana? Anak dari A ya, A ini sebagai kelas induknya. Anggap aja misalkan sudah ada gitu ya kelas A ini. Seperti itu. Jadi semua kelas di dalam Java adalah merupakan subkelas dari superkelas induk yang bernama objek. Ya. Jadi kelas yang kita buat di Java itu sebenarnya itu tuh subkelas ya, subkelas dari sebuah kelas induk yang bernama objek ya. Jadi misalkan kita nih membuat public kelas A sebenarnya ya ini tuh kelas anak, cuman ya kita nggak secara default ya bawaan dari sananya nggak kita tulisin extend objek gitu. Misalkan ya kalau mau ditulisin public kelas A extend objek gitu. Nah, cuman nggak perlu begitu. Jadi kita set defaultnya ini tanpa ditulis gitu. Sebenarnya kalau proses yang ada di belakangnya itu sebenarnya kita nge-extend atau menggunakan dari kelas objek ya, dari itu bawaan dari Java ya, dari pabrikannya ya. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita membuat kelas itu, nah aslinya ya itu tuh kita seperti ini ya, memanggil kelas objek ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita perlu menggunakan inheritance? Fungsinya untuk apa? Kenapa enggak langsung bikin aja atribut, kemudian metode di kelas? Contoh yang ini ya,
Kenapa enggak langsung bikin aja nih di kelas latihan 1 misalkan atribut integer A gitu, integer integer A gitu sama dengan 5 gitu. Kenapa enggak bikin aja kayak gini? Kenapa ribet-ribet harus ada extend, ada inheritance, terus manggil-manggil ke kelas induk. Ya. Udah aja bikin di kelas anaknya. Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kenapa harus pakai inheritance? Ya. Ada yang bisa jawab kenapa kita perlu belajar inheritance? Silakan, ada yang bisa? Ada yang tahu kenapa kita perlu belajar inheritance? Oke, kalau nggak ada yang tahu, kita akan bahas ya. Kenapa kita perlu mempelajari inheritance dan kapan kita menggunakan inheritance ya. Jadi kita baru perlu menerapkan inheritance pada saat kita jumpai ada suatu kelas yang dapat diperluas dari kelas lainnya. Misal, di sini saya punya kelas pegawai. Kelas pegawai ini berisi atribut nama dan gaji, gitu ya. Saya punya kelas pegawai, isinya ya di dalamnya itu ada atribut nama dan gaji. Oke, pegawai memiliki atribut nama dan gaji. Kemudian saya juga perlu membuat namanya kelas manager ya. Jadi kan pegawai ini global ya. Ada staff, misalkan ada supervisor, ada manager, semua itu masuk ke pegawai kan ya. Cuman kayak staff, manajer dan lain sebagainya itu merupakan posisi ya, posisi di perusahaan kan ya. Oke. Nah, saya perlu kelas manajer. Di kelas manajer ya, nih, di kelas manajer ada atribut juga namanya nama. Otomatis punya nama kan seorang manajer. Ada gajinya juga kan manajer. Cuman bedanya kalau manajer itu ada atribut tambahan departemen. Kenapa ada atribut tambahan departemen? Karena perlu tahu kan manajernya itu manajer di departemen apa, gitu ya. Seperti itu. Jadi makanya nambah baru namanya atribut departemen ya. Nah, bisa kita lihat kan nih. Ini kelas pegawai ya, punya atribut nama dan gaji. Kelas manajer punya atribut nama, gaji, departemen. Ini kan double ya. Di kelas pegawai bikin nama dan gaji, di kelas manajer juga bikin nama dan gaji ya. Nah, maka dari itu ya, untuk mempersingkat atau istilahnya untuk lebih efektif dan efisien, maka cukup aja kita deklarasiinnya itu di kelas induk si nama dan gajinya itu. Anggap aja di bawahnya lagi ada namanya selain kelas manajer ada kelas operator misalkan. Nah, itu juga kan ada nama, ada gaji, ada departemen gitu kan. Nah, maka dari itu kita memerlukan sifat pewarisan biar nama dan gajinya itu kita bikin di kelas induk dan nanti yang di bawahnya kelas-kelas subkelasnya ini bisa menggunakan atribut-atribut yang ada di kelas induk ya. Kita lihat, kita baca dari 2 kelas di atas ya, kita lihat kelas manajer mempunyai data member yang identik sama dengan kelas pegawai ya. Yaitu apa? Nama dan gaji ya. Nah, maka dari itu untuk mengefisienkan maka bisa kita buat konsep inheritance ya untuk mengimplementasikan konsep tadi ya. Jadi nanti tinggal kelas manajernya ini tinggal tambahkan extend pegawai. Nah, kemudian di atributnya itu tidak perlu bikin lagi atribut nama dan gaji karena atribut nama dan gaji tinggal pakai aja dari kelas pegawai. Tinggal dia bikin atribut yang tidak ada di kelas pegawai aja. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada istilah yang namanya single inheritance ya. Single inheritance. Apa itu single inheritance? Jadi konsep inheritance yang ada di Java adalah hanya memperkenalkan adanya single inheritance ya.
konsep single inheritance hanya memperbolehkan satu subclass mempunyai satu parent class. Jadi, nah, ini contohnya. Jadi ini si manajer ini hanya boleh memiliki satu parent ya. Itu single inheritance ya. Jadi dia hanya memperbolehkan satu subclass mempunyai satu parent ya. Itu konsepnya ya single inheritance. Apa bedanya dengan multi level inheritance? Nah, kalau multi level inheritance ya dia bisa atau memperbolehkan subclassnya itu mempunyai subclass lagi. Jadi subclass nih, terus dia punya lagi subclass lagi. Jadi dia sebagai anak. Nah, anak ini punya anak lagi. Ya, kalau ke yang parent class itu jadi cucu ya. Nah, kalau yang ke yang anak itu jadi parent. Nah, jadi kalau kayak di manusia mah itu kayak orang tua, anak, cucu. Jadi ada keturunannya lagi dari anak itu. Nah, seperti itu. Ya. Ini ya contoh ya yang single dan multi level inheritance ya. Di sini saya punya kelas ini ya, employee, kemudian ada kelas manager, ada kelas director ya. Nah, employee ini sebagai parent ya. Oke, saya coret-coret dulu. Nah, employee ini sebagai kelas parent. Di dalam employee ada atribut nama, salary, dan tanggal lahir. Dan metode get detail. Oke, itu di kelas employee. Kemudian, kelas employee ini memiliki anak namanya kelas manager. Kelas manager bisa pakai semua yang ada di sini ya, atribut yang ada di sini. Plus dia menambahkan atribut departemen. Nah, oke. Nah, si manajer juga punya kelas anak namanya kelas director ya atau direktur ya. Nah, jadi kelas direktur ini juga bisa menggunakan kelasnya ini nih, si departemen. Cuman dia ada tambahan lain ya. Namanya car allowance ya atau uang transportasi ya. Istilahnya gitu. Sama metode increase all allowance ya. Itu jadi intinya ya di inheritance juga bisa berlevel ya proses penurunannya ya enggak cuman satu turunan ya. Jadi multi level ya. Nah, jadi pengaksesan member yang dideklarasikan di parent class dari subclass itu ada beberapa caranya ya. Oke. Pertama, kita coba bahas ya. Jadi pengaksesan member yang ada di parent class dari subclass tidak berbeda dengan pengaksesan member subclass itu sendiri. Jadi seperti yang sudah tadi kita contohkan ya. Jadi untuk mengaksesnya sama aja ya. Jadi tinggal bikin objek baru, tinggal panggil aja langsung si atribut atau metodenya itu ya. Langsung aja kalau sudah menjadi subclass dari parent class-nya ya. Misalkan tadi class manager ya. Misalkan di class manager kita ingin mengakses data member ya. Misalkan mau mengakses nama ya melalui sebuah function member isi data, maka sekaligus kita juga ingin mengakses data member departemen di class manager, maka nanti tinggal akses aja dari void main-nya. Nah, contoh ini ya, di class manager ya, karena class manager ini merupakan anak dari pegawai, maka dia tinggal langsung aja nih, nama ini ya, tinggal kita panggil aja. Ya. Kemudian departemen juga, ya, kalau departemen emang ada di class manager ya, ini nggak masalah. Tapi jangan lupa ya, bikin objek baru dulu, seperti itu. Ya. Ini anggap aja ini udah bikin objek baru ya, ini nggak dibuat objek baru. Atau ini sorry, ini metode ya. Jadi kalau metode nggak perlu dibikin objek baru. Jadi nanti tinggal pas mau menggunakannya aja.
dibikin objek baru tuh pas di void main. Saya kira ini void main. Ternyata ini metode isi data. Oke. Oke, itu ya untuk apa? Untuk cara pengaksesannya ya. Jadi simple ya. Jadi tinggal langsung aja panggil gitu. Ini untuk kontrol pengaksesan ya. Jadi kita coba baca dulu. Dalam dunia real, suatu entitas induk bisa saja tidak mewariskan sebagian dari apa-apa yang ia punyai kepada entitas turunan karena suatu hal. Jadi kalau misalkan, kan kita udah belajar ya di enkapsulasi, kalau kita misalkan ada beberapa atribut atau metode yang tidak ingin diwariskan ke anak, nanti tinggal kasih identifier aja dengan identifiernya itu private ya. Jadi nanti misalkan nih, saya kasih contoh langsung, misalkan saya nih di kelas apa? Di kelas latihan ini saya bikin private integer misalkan C gitu. Nah, maka C ini tidak akan bisa diturunkan ke kemana? Ke latihan satu ke anaknya gitu ya. Jadi apa namanya, si C ini hanya bisa diakses dari sini, dari apa? Dari kelas ini sendiri, dari kelas latihan. Misalkan di sini hello world misalkan plus C gitu. Nah, dia bisa kalau di sini ya. Karena ini kan poin cetak ini hanya bisa diakses si C ini hanya bisa diakses dari kelas latihan. Maka ketika dia menggunakan C di dalam kelas latihan, C ini tidak bermasalah. Tapi kalau C ini kita gunakan di sini di kelas latihan 1 di kelas anaknya, maka dia akan error. Misalkan ini sistem outprint X titik C gitu ya. Ini bakal error. Karena apa? Karena C ini private ya. Nah, kita coba ya running ya. Maka dia akan menampilkan error tuh ya. Ya, jadi violent ya si C ini nggak bisa terbaca ya karena C ini akses identifiernya itu private. Nah, beda kalau A dan B. Nah, kalau A ini bisa ya karena dia default ya identifiernya. Default itu dari subclass bisa ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan ada metode atau atribut yang tidak mau diturunkan, tinggal kasih identifier private. Ya. Seperti ini contohnya ya. Oke, ini kontrol pengaksesan ini udah ya kita bahas kemarin di enkapsulasi. Kemudian ini default, private, udah, protected juga udah. Ini ya tabelnya yang public itu bisa diakses dari mana aja dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya super ya, keyword super. Ya, kita udah belajar ya ada keyword this ya. This itu untuk mengakses member dari kelas itu sendiri. Kemudian kalau super, nah keyword super dipakai untuk merujuk pada member dari parent class. Jadi ketika kalian berada di subclass atau di kelas anak, kalian bisa memanggil konstruktor atau metode yang ada di parent class dengan keyword super ya. Jadi sebagaimana kata kunci this yang dipakai untuk merujuk pada member kelas itu sendiri, maka super pun bisa digunakan di subclass untuk memanggil yang ada di parent ya. Jadi format penulisannya seperti ini. Misalkan kita mau memanggil integer A tadi contoh ya di parent class, atribut yang ada di parent class, maka tinggal ketikkan perintah super titik si yang mau dipanggilnya ya. Oke. Atau bisa juga manggil konstruktor, tinggal langsung aja panggil super kurung buka kurung tutup gitu ya. Oke, contohnya kita langsung praktekkan ke yang tadi ya. Atau kita lihat dulu contoh ini, misalkan ini ada kelas parent ya, isinya integer x 5. Kemudian ini ada kelas anak ya,
extend dari kelas parent. Kemudian ini dia kelas anak juga punya variabel X, cuma isinya 10 ya. Maka dari itu, X yang ada di sini dengan X yang ada di sini ini dua variabel berbeda meskipun namanya sama ya. Jadi, ketika saya mau mengakses X yang ada di child, maka saya perlu menggunakan perintah this. This itu mengakses member yang ada di kelas itu sendiri ya. Nih, jadi this ini ya, nih. Ini this ini mengakses yang ini. Nah, kalau pakai super berarti ngakses yang punya parent kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja praktekkan. Misalkan di sini saya bikin variabel yang sama, misalkan variabel A juga gitu ya. Atau kita langsung aja kita praktekkan yang yang super aja, yang this kan udah ya. Misalkan saya mau mengakses si A atau si B ini ya. Nah, atau cetak ini. Nah, boleh menggunakan perintah super ya. Nah, misalkan gini ya. Super titik misalkan cetak gitu ya. Saya mau akses metode yang cetak ya. Oke. Nah, dengan seperti ini ya. Hari ini kok merah ya, garis merah. Ntar salah nulis nggak? Lihat. Harusnya enggak. Super. Enggak harusnya. Benar S-nya juga kecil. Super. Atau nanti saya bikin metode dulu aja di sini ya. Void misalkan tes gitu ya. Nah, point test ini ya, isinya itu dia memanggil si metode yang coba yang ada di kelas kelas latihan. Berarti super dot cetak ya, cetak. Nah, gini. Oke, nah, jadi isi dari metode tes ini ya, isi dari metode tes ini adalah memanggil metode cetak. Metode cetak yang ada di sini. Isi metode cetak apa? Bertuliskan hello world. Nih, C-nya hapus dulu. Bertuliskan hello world gitu ya. Nah, sekarang kita coba panggil ya si metode tes ini x dot test gitu ya. Nah, harusnya menampilkan hello world nih. Oke, kita running. Tuh, ya dia berhasil menampilkan nih hello world. Padahal hello world ini ya ada di latihan. Nah, di latihan dengan metode namanya metode cetak ya nih. Metode cetak. Tapi kita panggil ya di latihan 1 dengan keyword super ya. Jadi untuk mengakses metode atau atribut yang ada di parent bisa menggunakan keyword super ya gitu. Kalau tidak pakai keyword super, apakah terpanggil? Ya enggak nih, kayak gini. Ya, enggak bakal kepanggil. Ini cetak ini dari mana ini gitu ya. Nah, jadi tidak teridentifikasi. Kalau simpulannya ya, jadi yang inheritance itu penggunaan keyword this dan super itu ya. Misalkan nih, saya punya variabel X ya, maka untuk menggunakan variabel X, kalau misalkan saya ada di kelas latihan tadi ya, maka perlu pakai this ketika saya manggil di sebuah metode itu. Nah, tapi tadi tanpa pakai perintah this, dia mau juga kepanggil ya. Kemudian super itu digunakan untuk kelas yang ada di parent ya. Tuh lihat, jadi merujuk pada data member dari parent class ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kalian ketahui juga. Jadi konstruktor dari parent class tidak dapat diwariskan ke subclass ya. Jadi ketika kalian ketika kalian misalkan nih membuat sebuah objek baru ya,
kan kalau kita bikin objek barunya di sini ya, si konstruktor itu bisa otomatis ya terwariskan. Nah, kalau di subclassnya itu tidak dapat diwariskan ke subclassnya. Ya, jadi kita tidak bisa panggil konstruktor ya, konstruktor punyanya si parent. Konsekuensinya, setiap kali kita membuat satu subclass, maka kita harus memanggil konstruktor parent class di konstruktor subclass. Jadi, untuk memanggil konstruktor yang ada di parent, maka kita panggil konstruktor yang ada di parent itu dari subclassnya. Maksudnya gimana? Jadi kita di subclass ini bikin konstruktor, misalkan gini, ini kan latihan 1 ya, nama kelas anaknya ini, latihan 1 ya. Nah, jadi kita bikin konstruktor di sini, di anak. Nah, konstruktor di anak ini, isinya yaitu kita memanggil apa? Memanggil si konstruktor parent ya, atau konstruktor latihan ya. Kita panggil dengan keyword super aja. Nah, dengan keyword super ini kita udah memanggil konstruktor yang ada di parent ya. Nah, seperti ini kalau kita mau menggunakan konstruktor parent di konstruktor anak. Kita panggil dari konstruktor si anak. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya pemanggilan konstruktor parent harus dilakukan pada baris pertama dari konstruktor subclass. Jadi ini harus di baris pertama seperti ini. Nah, baru nanti di baris selanjutnya boleh di siapa aja gitu, dipanggil apa aja untuk konstruktor si subclassnya. Ya. Nah, kemudian jika tidak mendeklarasikan secara eksplisit, maka compiler akan menambahkan deklarasi pemanggilan konstruktor parent class di konstruktor subclass. Ya. Oke. Oke, itu ya. Jadi kalau mau memanggil konstruktor ya, jadi nanti tinggal panggil aja super ya. Jadi ini ya, nanti bisa kalian coba ya beberapa contoh yang ada di sini juga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, saya buka dulu sesi tanya jawab. Gimana? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada untuk materi ini mengenai inheritance, cukup sampai di sini ya. Jadi nanti untuk UTS ya, soalnya itu saya coba buka dulu untuk UTS. Untuk UTS soalnya nanti study case ya, take home juga, oke. Yang pasti nanti akan membuat program ya, program dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Karena ini sifatnya study case dan take home, nanti ada beberapa ketentuan yang saya berikan ya untuk UTS-nya. Harus saya coba buka dulu soal UTS-nya. Oke, soalnya nanti ada 3 ya untuk UTS. Nah, untuk UTS, meskipun nanti kalian mengerjakannya itu take home dan bebas waktunya, tapi untuk penilaiannya nanti saya tidak akan nilai hanya dari tugas yang kalian kumpul, dari UTS yang kalian kumpul. Tapi nanti sistemnya kita presentasi ya, kalian menjelaskan apa yang kalian kerjakan. Nah, akan saya tanya-tanya, sekalian live coding dari kalian nanti ya. Kan saya kasih misalkan saya minta rubah ini, rubah itu,
Nah, saya akan menilainya dari ketika presentasi dari UTS-nya itu. Jadi tidak hanya dari hasil yang kalian kerjakan. Jadi intinya kalian harus memahami apa yang kalian kerjakan, gitu ya. Biar menghindari, biar saya tahu kalian itu copy paste atau tidak, gitu. Mengerjakan sendiri atau tidak, paham atau tidak, seperti itu. Itu untuk UTS-nya. Materinya ya nanti untuk UTS itu kita akan kasih mengenai kelas, kemudian atribut, metode, kemudian private, yaitu apa, enkapsulasi ya, private, apa, public, protected, kemudian subclass terakhir, inheritance. Ya, jadi itu. Ya, jadi materinya ya nanti akan tugasnya itu kalian akan disuruh membuat beberapa kelas, kemudian atributnya, metodenya, identifiernya, dan nanti kalian buat subclass. Kemudian panggil beberapa apa subclass apa beberapa atribut yang ada di parent class itu dari subclass dan lain sebagainya. Nanti ketentuan-ketentuannya ada di soalnya. Dan itu nanti harus kalian pertanggungjawabkan ya. Maksudnya nanti dipresentasikan, dijelaskan langsung ke saya. Jadi nanti apa namanya satu orang ya menjelaskan. Oke, mungkin itu untuk gambaran UTS-nya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Bapak, untuk PDF yang inheritance itu di-upload nggak ya, Pak? Oh iya ya, di-upload ya. Ini nih, sekarang saya upload. Nah, ini pasti di-upload. Kalau misalkan nih, kalian ada yang tidak paham atau apa, kesulitan memahami ya secara online ataupun dari materi, boleh kalian nge-WA saya untuk datang ke kampus. Nanti kita private di sini ya, di kampus kita apa jelaskan, kita apa bagian mana yang kalian tidak pahamnya gitu. Ya. Ini saya masukin ke pertemuan yang 6 ya. Harusnya ini polymorphism tuh pertemuan 7 ya. Ini 6 tuh inheritance. Saya lupa. Sekarang tuh 6. Meskipun minggu ke-7 ya, karena kita kemarin terpotong libur. Ya. Oke, itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai UTS, materi, dan lain sebagainya? Jangan sampai nanti pas UTS kalian jeblok. Silahkan persiapkan semaksimal mungkin. Nah, kalian coba-coba programnya ya, yang ada di latihan-latihan. Untuk minggu ini, untuk UTS-nya, kira-kira mau saya kasihkan di minggu tenang atau nanti minggu pas UTS aja? Kalau minggu tenang, nanti kalian ada waktu lebih spare lebih panjang lagi. Kalau pas waktu UTS ya paling waktunya beberapa hari lah gitu. Gimana? Minggu tenang, Pak. Minggu tenang Minggu aja? tenang aja. Oh gitu. Oke, kalau gitu saya bisa sih sekarang juga sebenarnya soalnya udah ada. Sekarang saya kasih, nanti kalian punya waktu 2 minggu. Nah, waktu 2 minggu itu kalian bisa manfaatkan untuk, sebenarnya gini, untuk UTS silahkan kalian apa kerjasama gitu ya, satu dengan yang lainnya. Meskipun soalnya sama ya, hakikatnya intinya nanti ketika saya tanya, kalian harus tahu apa yang kalian kerjakan. Karena saya menilainya dari apa yang kalian jelaskan, bukan apa yang bukan hanya dari yang kalian tulis ya. Jadi itu porsi kecilnya dari yang kalian kerjakan tulis itu. Tapi porsi besarnya nanti penilaiannya itu dari apa yang kalian jelaskan. Misalkan kan nanti misalkan di UTS-nya itu ya saya kasih gambaran. Buat sebuah kelas gitu dengan atributnya harus ada ABC, kemudian metodenya ABC gitu. Kemudian kan kalian bikin, nah nanti akan saya tanya-tanya mana metode, mana atribut, kenapa metodenya gini, kenapa atributnya gitu.
bagaimana cara manggilnya. Terus nanti akan saya suruh kalian untuk merubah misalkan beberapa parameter di metodenya misalkan. Nah, kalian harus tahu ya. Jadi silakan pelajari ya, pelajari materinya ya, saya kasih soalnya, silakan pelajari ya, kemudian boleh silakan kalian saling kerjasama, tapi harus paham, bukan hanya copy paste, karena ingat ya, penilaiannya bukan dari apa yang kalian kumpulkan, bukan hanya jadi penilaian, cuman porsinya sangat sedikit sekali dari apa yang kalian kumpulkan tulis itu, tapi nanti saya lebih banyak menilai dari apa yang kalian jelaskan, seperti itu. Oke, siap ya? Kalau udah siap soalnya, insya Allah hari ini saya upload ke e-learning. Silahkan bisa langsung kalian kerjakan. Kalau gitu saya nggak akan ngasih tugas ya untuk pertemuan ini ya. Oke, jadi saya akan langsung kasih UTS-nya ya. Dipersiapkan dua minggu lagi berarti ya. Minggu depan tuh minggu tenang, minggu depannya lagi baru UTS. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin itu aja ya. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Ingat ya, kalau ada yang mau dikonsultasikan, ditanyakan, atau tidak paham, boleh kalian langsung tanyakan ke saya. Baik by WA, langsung ke kampus, ataupun by email. Silahkan, atau by Google Meet juga. Silahkan. Ya, saya dengan senang hati nanti akan saya bantu kalian untuk menjelaskan poin-poin yang tidak pahamnya. Karena nanti mata kuliah ini akan berkelanjutan terus-menerus. Ke pemrograman web, iya, ke Android juga iya. Karena nanti di pemrograman web kita pakai konsep PBO juga, gitu. Jadi, apalagi di Android, gitu ya, nanti. Jadi, saya harap jangan sampai miss ya untuk konsep-konsep PBO ini ya, penguasaan tentang PBO ini. Biar kalian nanti kesananya juga tidak terseok-seok gitu ya, untuk mengikuti mata kuliah selanjutnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri kuliah hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.